Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, wabil khusus Pak Agung dan juga Ibu Dian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini memasuki hari ke-10 di bulan Jumadal Akhirah 1446 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 12 Desember 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang sangat mulia. Tidak lain majlis tersebut adalah majlis ilmu. Majlis yang di dalamnya memiliki berbagai macam keutamaan. Di antara keutamaannya adalah majlis ini yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sebab kita akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya dimasukkan ke dalam syurga, tapi juga dimudahkan untuk bisa masuk syurga. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita dapat fasilitas tersebut. Allahumma amin. Baik, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, insyaallah kita akan kembali melanjutkan salah satu buah karya terbaik, walaupun ringkas, ya, hanya berisikan kumpulan 42 hadis. Kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang sangat familiar di kalangan kaum muslimin dengan karya-karya fenomenalnya, ya. Beliau adalah Al-Imam Yahya Ibn Sharaf, yang lebih masyhur, lebih terkenal dengan sebutan atau dengan panggilan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ini nama aslinya sebenarnya Yahya bin Sharaf. Adapun Nawawi itu penisbatan kepada, ya, tempat beliau berasal, ya, nisbat ke tempat beliau berasal. Beliau berasal dari kota Nawa yang ada di wilayah Syam. Lebih spesifik kalau sekarang ini wilayah Suriah atau negara Suriah, ya, Damaskus, Suriah. Ya, ada satu perkampungan namanya Nawa. Dari situlah beliau berasal. Makanya disebutnya Nawawi. Ya. Naam. Ujang dari Sunda berarti Sundawi. Nah, begitu, ya. Taib. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, karena bapak sama anak nih sahabat Nabi nih. Baik Nu'man ataupun abaknya atau bapaknya Nu'man siapa? Siapa bapaknya Nu'man? Belum kenalan?
bin Bashir. Berarti siapa bapaknya Nu'man? Bashir. Jangan ngantuk. Ya, Nu'man bin Bashir. Nu'man putranya Bashir. Berarti kalau ditanya siapa tuh bapaknya Nu'man, ya nggak lain Bashir. Ya. Nah, Nu'man ibn Bashir, keduanya sahabat Nabi, sedikit mengupas tentang biografi bapaknya, Bashir. Dan ini ada kaitannya juga dengan Nu'man. Jadi pernah Bashir datang ke Nabi. Bashir pengen ngasih hadiah, pengen menghibahkan sebagian hartanya untuk anaknya, yaitu Nu'man. Padahal si Bashir punya anak yang lain selain Nu'man. Anaknya banyak. Dia datang kepada Nabi, minta Nabi menjadi saksi. Ya, saksi atas apa yang akan dia lakukan untuk memberikan sebagian hartanya kepada Nu'man. Sebelum Nabi menyetujui permintaan Bashir, Nabi nanya ke Bashir, anakmu yang lain dikasih gak? Kata Bashir, enggak. Nu'man aja yang saya kasih. Enggak, saya enggak mau menjadi saksi atas hal yang seperti ini, ikamakal, ya. Karena ini tidak mengandung unsur keadilan. Ya, bukankah engkau menginginkan kasih sayang mereka kepada dirimu itu juga ya mereka berikan secara adil. Engkau pun sama, perlakukan mereka dengan adil. Ya, nah. Dia berkata, Nu'man bin Bashir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ya, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, ya, dan perkara-perkara yang haram, keharaman itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara kedua, ya, hal ini, di antara yang halal dan yang haram, ya, ada yang disebut dengan perkara-perkara yang mushtabihat atau yang disebut dengan istilah syubhat, samar. Ya, kalau kita bahasakan abu-abu. Ada yang hitam, ada yang putih. Nah, ini ada yang nggak jelas nih, hitam apa putih. Nah, itulah yang abu-abu. Ya. Nah, makanya abu-abu ini menjadi sebuah permisalan, ya, untuk orang yang nggak punya sikap. Sikapku jangan abu-abu gitu dong. Gitu ya. Maksudnya harus jelas. Iya, enggak. Halal, haram, itu. Nah, wilayah abu-abu ini disebut dengan ya mushtabihat atau dalam bahasa yang lain syubhat. La ya'lamuhunna. Berkaitan dengan perkara yang syubhat ini, ya, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi banyak sekali ya manusia itu yang tidak mengetahui tentang status hukumnya. Makanya di hadapan mereka itu menjadi abu-abu. Ya. Faman ittaqa asy-syubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Ya. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang abu-abu ini, dari perkara-perkara yang syubhat ini, maka sesungguhnya orang ini telah menyelamatkan agamanya dan juga harga dirinya. Dari sini aja udah semakin terang nih, bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi perkara yang abu-abu. Makanya sikap terbaik kalau kita belum tahu nih statusnya nih, ini boleh atau enggak, ini halal atau haram nih. Sikap terbaik adalah tawakuf. Kita nggak ngambil sikap dulu, gitu sampai terang benderang bagaimana statusnya, boleh atau tidak. Tuh. Ya, tapi juga jangan diakalin, udah jelas-jelas terang benderang. Oh, ini masih abu-abu nih, tuh. Jangan. Ya, kadang-kala suka begitu. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, wa man waqa'a fi syubhat. Barang siapa ya yang masuk ke dalam wilayah syubhat, bahkan dia condong bermudah-mudah di dalam perkara syubhat. Oh, enggak haram ini, gitu kan. Kadang-kala gitu kan. Itu dalil kita, Ustaz, ini haram atau halal? Atau justru kalau bahasa lainnya syubhat itu makruh. Sebagian ulama mengatakan
ya makna syubhat itu yaitu makruh. Ya. Kadang-kala kan suka muncul pertanyaan, Ustadz itu gimana status hukumnya ya perkara ini Ustadz? Ustadz menjelaskan kesimpulannya, oh ini makruh, ini syubhat, aman, nggak haram. Padahal kita lihat apa pesan Nabi terkait dengan menghadapi ya perkara yang syubhat. Beliau katakan, ya siapa yang ya tidak bermudah-mudah untuk jatuh pada perkara yang syubhat, dia telah menjaga agama dan harga dirinya. Kemudian barang siapa yang bermudah-mudah dia masuk dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan mudah terjerumus kepada perkara yang haram. Oh, Masya Allah. Kemudian Nabi memperjelas tentang prinsip ini dengan memberikan ilustrasi. Nabi itu cerdas. Dan kecerdasan beliau itu diantaranya ditunjukkan tatkala dia menyampaikan sebuah nasihat yang menjadikan apa yang beliau sampaikan itu mudah untuk dipahami semua kalangan. Di antara metode untuk mempermudah orang-orang yang dinasihati itu bisa memahami nasihatnya adalah memberikan permisalan. Ya, beliau permisalkan seperti ini. Orang-orang tuh yang menggampangkan, menyepelekan perkara syubhat, kan tadi kaidahnya dia akan mudah jatuh pada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Ya, beliau umpamakan seperti ketika ada seorang penggembala, ya, entah penggembala kambing, penggembala apa lagi? Onta, sapi, kerbau, bebek termasuk bebek. Iya, bisa saja. Nah, ya. Nah, dia melakukan aktivitas menggembalakan hewan. Ya. Kemudian akan tetapi saat dia menjalani aktivitas menggembalakan hewan ternaknya, dia lakukan di sebuah wilayah yang terlarang. Gitu loh. Karena yang namanya menggembalakan kan tidak 1-2 hewan kan? Banyak. Ya, paling enggak 10 atau lebih dari 10 bahkan. Ya. Tapi ini dia menjalani aktivitas ini dekat-dekat dengan daerah yang terlarang untuk dimasuki. Ya. Nah. Taib. Dan tentunya kondisi yang seperti ini dikhawatirkan hewan gembalaannya ini berpotensi masuk ke wilayah terlarang tersebut. Ya namanya hewan. Ya. Kan kadangkala atau seringkali susah diatur. Jangankan hewan, ya manusia aja gimana? Antri ya semua insya Allah kedapetan jatah. Semua dapat jatah, dapat. Tapi gimana fenomenanya? Enggak. Smackdown, ya dorong-dorongan. Kan gitu ya. Antri dapat nih. Ya. Selama ada kupon kalian dapat. Tuh. Tetap nggak mau. Ya sudah di-create sedemikian rupa, ya serapi mungkin, nggak boleh atur. Apalagi hewan. Nah ini si penggembala, dia bawa tuh hewan-hewan ternaknya di daerah larangan, ya, yang nggak boleh dimasuki. Kan rawan yang seperti ini, ya dikhawatirkan ada ya beberapa hewan gembalanya akan masuk ke daerah terlarang tersebut. Nah, ya, dan kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa inna likulli malikin hima. Dan sesungguhnya ketahuilah ya bahwasanya setiap penguasa itu punya daerah larangan untuk dimasuki. Iya kan? Kayak kita nih ya setiap negara kan punya daerah yang tidak boleh dimasuki oleh pihak negara luar. Ya atau negara lain. Nah, ya semua seperti itu. Nah, aturannya. Makanya Nabi SAW menggambarkan sesungguhnya setiap raja itu punya daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimahu ay maharimuhu. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya daerah larangan Allah itu adalah perkara yang diharamkan. Nah, itu artinya kalau kita tahu perkara yang haram ini adalah daerah larangan Allah, ya jangan dekat-dekat.
Karena sangat rawan kita pada akhirnya nanti masuk tuh ke wilayah larangan tersebut. Kalau sudah masuk wilayah larangan kan berkonsekuensi adanya hukuman dan sebagainya. Ya. Nah, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya di dalam jasad kita ini terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasada kulluh. Ai salahal jasadu kullu. Jika ya sekerat daging ini, segumpal daging ini kondisinya baik, maka baiklah semua aktivitas tubuh kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika kondisi segumpal daging ini rusak, maka akan berdampak rusaknya jasad kita atau rusaknya ya amal-amal yang dilakukan oleh jasad kita. Apa ini maksud dengan segumpal daging tersebut? Tidak lain ala wahiyal qalb. Itu adalah hati. Ya. Nah. Jadi hadis ini jemaah, ini menjelaskan tentang perkara yang halal dan juga perkara yang haram. Dan ada di antara perkara yang halal haram ini yang ada yang ketiganya yang disebut dengan syubhat, yaitu perkara yang diragukan. Ya. Jadi dalam hadis ini jelaskan yang halal jelas dan jumlahnya sangat banyak. Apakah itu sesuatu yang berupa makanan, minuman, kemudian apa lagi? Akad-akad, yang misalnya akad jual beli. Jual beli pun nanti dijabarkan, ada yang kerjasama dalam bentuk keagenan, ada dropship, reseller, dan sebagainya. Kan gitu kan? Nah ada juga akad-akad yang ternyata ya jelas keharamannya. Tapi jumlahnya tidak sebanyak yang dihalalkan. Akad riba, kemudian gharar, ya, rishwah, suap menyuap, dan sebagainya. Nah, sebagaimana makanan dan minuman, itu pastinya lebih banyak yang halal dibandingkan yang haram. Coba aja kita kalau datang ke hypermarket, Masya Allah, itu gerai-gerai makanan minuman yang halal kan banyak ya. Minuman aja coba deh. Jus-jus dari beragam macam varian buah. Ya, apakah jambu, kemudian mangga, stroberi, jeruk, ya, markisa, dan sebagainya. Itu baru dari satu item jus. Belum lagi yang berbahan jahe misalnya. Iya kan? Ada jahe susu, STMJ, dan sebagainya. Ya, sop buah, Masya Allah. Yang haram, gimana? Banyak atau sedikit? Sedikit. Dan biasanya mojok lagi. Mojok, dikasih peringatan. Ya, ini mengandung alkohol. Topi miring, misalnya kan. Namanya aja udah gak enak kan. Topi miring. Makanya orang yang konsumsi akhirnya jadi miring juga. Ya kan gitu. Yang nyusap ke got. Kan karena konsumsi itu. Yang kelakuannya kayak orang gak waras. Gak bisa ngontrol diri. Itu kan. Masya Allah. Taib. Padahal pilihan yang halal banyak. Ini jemaah. Sebagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan halal haram, itu kebanyakan yang halal. Cuma bagi orang yang memang belum tunduk hatinya kepada ya aturan-aturan Allah, biasanya komennya gimana? Apa-apa nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tuh kan. Padahal yang dibolehkan lebih banyak. Ini jemaah. Ya, kita perlu memahami prinsip-prinsip agama yang seperti ini agar cara beragama kita semakin benar, ya, dan juga ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah pun semakin baik. Ya. Masya Allah. Akad-akad yang diharamkan juga demikian. Ya. Akad yang halal banyak. Di antaranya ya kalau kita membahas tentang yang berkaitan interaksi antar lawan jenis, ya, pintunya adalah menikah. Tuh. Nah, taib. Tapi kemudian ada jenis pernikahan yang tidak diperbolehkan, di antaranya nikah mut'ah. Tuh. Tapi disukai nikah mut'ah. Tahu mut'ah? Apa arti mut'ah?
kontrak. Ini kalau ngikutin hawa nafsu enak nih. Hawa nafsu, standar hawa nafsu, iya. Aduh, udah bosan banget nih main begini. Orang-orang mulu, udah cukup itu sebulan aja gitu. Nah gitu kan, ntar ganti lagi. Nah, tapi kan nggak dibenarkan dalam syariat. Ya karena yang namanya pernikahan itu bukan hanya ya kita siap dengan hal yang enak-enak aja. Itu enggak, cuma sepaket dengan hal yang nggak enaknya. Ya makanya harus dipersiapkan orang-orang yang mau menikah tuh harus memahami tentang fikih menikah. Apa yang menjadi tanggung jawabnya ketika ia kedudukannya sudah menjadi suami di hadapan istri, sudah menjadi istri di hadapan sang suami, sudah menjadi ayah atau ibu di hadapan anak-anaknya. Nah itu terus belajar nih. Ya dan ini bukan perkara yang enak jemaah. Tapi di balik ketidakenakan tersebut, ini adalah sebuah konsekuensi perjuangan yang nanti Allah akan berikan penghargaan, kemuliaan hidup di dalam surga. Ini jemaah. Ya, jadi jangan terlalu muluk-muluk kalau orang mau menikah tuh, wah, kadang-kala kan yang ada di benak pikirannya hal-hal yang indah-indah. Ya, karena saking indahnya, segala sesuatu menjadi endah gitu ya. Iya kan, bayangannya begitu, tapi begitu, ya Allah, sepekan aja ngejalanin tuh, ya, hidup rumah tangga dengan pasangan hidup yang dia pilih. Ya Allah. Kadangkala atau bahkan seringkali keluar tuh ucapan, Ustaz, ternyata nggak sesuai ekspektasi Ustaz. Tuh kan. Nah ini dia cuma. Ya itu dia. Kan dia nggak memahami tentang konsep kehidupan. Konsep berumah tangga. Itu dia harus menghadapi paket ya perjuangannya. Ya menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Baik. Yang ketiga ini perkara yang rancu. Yang nggak jelas statusnya yang disebut dengan syubhat. Ya. Nah, contoh permasalahan diperselisihkan dalam masalah ini, ya, misalnya kita ambil poin dari kasus-kasus tentang status makanan, ya, bagaimana tuh status daging kuda, ya, status ulat, ya, boleh gak sih dimakan? Gitu. Kemudian status apa lagi? Ikan hiu, ya kan? Hal-hal seperti ini kan ini banyak orang yang belum memahaminya. Ya. Nah, makanya sebagian ulama katakan ini di antara perkara-perkara yang di kebanyakan manusia mereka melihat ini perkara yang syubhat. Nah, baik. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita fahami dulu apa sih Ustadz yang menjadi sebab terjadinya syubhat. Ini hal prinsip cuma. Ya. Apa yang menjadi sebab terjadinya syubhat? Nah, yang pertama sebab-sebab yang kembali kepada dalil atau petunjuk. Ya. Yang pertama, ya, perkara syubhat yang dikaitkan dengan kondisi dalil. Ya. Sebabnya adalah karena penjelasan tentang sebuah persoalan itu dalilnya kurang tersebar. Sehingga yang mengetahuinya hanya sebagian orang saja. Itu cuma. Kayak dulu sebelum muncul sosok-sosok seperti Dr. Erwandi Tarmizi, ya. Kemudian siapa lagi? Ya, Ustadz Amin Nurbait, Ustadz Arifin Badri, yang beliau konsen banget tuh ngebahas tentang fikih muamalah, fikih jual beli dan sebagainya. Termasuk juga hal yang paling sering dibahas adalah, sering dikaji, yaitu tentang masalah riba. Orang masih menganggap biasa riba, ya. Orang belum begitu perhatian tentang keharaman riba. Muncul tokoh-tokoh seperti beliau dan ustadz-ustadz lainnya yang mulai menyampaikan tentang keharaman riba disertai dengan dalil-dalil yang lengkap. Nah, mulai orang melek tuh. Oh, ya. Dulunya menjadi syubhat tuh. Ya. Tapi ketika disampaikan dengan penjelasan dalil yang rinci, yang dimana dalil-dalil ini sebelumnya jarang sekali tersampaikan, ya, kepada khalayak umum, maka saat itu permasalahan riba menjadi sangat
syubhat, remang-remang. Termasuk juga tentang perkara keharaman musik. Ya, itu. Ya gimana orang merasa ini bukan syubhat. Wong ustadznya aja suka musik. Ya, sebagian kalangan kan gitu ya. Boleh musik. Gitu kan. Nah, padahal kan jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la ya'tiyanna aqwam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu kaum di kalangan umatku yang dimana mereka akan menghalalkan 4 perkara. Yang pertama al-hira. Ya. Yang pertama, umat Nabi Muhammad ini banyak yang nanti menghalalkan zina. Yang kedua wal harir, menghalalkan sutra bagi laki-laki. Yang ketiga wal khamra, khamr. Ya kan? Banyak kan sekarang ya, bahkan mereka buat kamuflase dengan istilah-istilah yang membuat orang tuh nggak ragu untuk mengkonsumsinya. Minuman surga lah, tuh kan. Ada aja gitu kan. Yang bikin orang tuh, oh, ini ente minum ini solusi yang masalah antum akan antum dapatkan. Antum akan ketemu solusinya. Ya. Ini nih. Istilah-istilah seperti ini. Naam. Kemudian tadi yang keberapa ya? Ketiga ya. Banyak kaum muslimin yang menghalalkan sutra bagi laki-laki. Dan yang keempat adalah ketika banyak atau sebagian umat Nabi Muhammad yang berani yang melampaui batas sampai menghalalkan al-ma'azif, musik. 4 hal ini Nabi sebutkan secara bersamaan, ya, bahwasanya sebenarnya kita menjadi faham status hukum dari 4 hal ini adalah haram. Cuma kemudian di fase akhir zaman seperti yang sedang kita alami atau kita rasakan sekarang nih, ya, banyak umat Nabi Muhammad yang justru menghalalkannya, menghalalkan zina. Yang penting atas dasar suka terjadi kan. Atau paling tidak menghalalkan perkara yang mengantarkan kepada zina, pacaran. Bahkan ustadznya yang ngajarin juga tuh. Ini ustadz yang nggak bisa dijadikan rujukan, ya, dengan istilah nggak apa-apa, yang penting pacarannya Islami. Ya Allah, mana pacaran Islami? Ya diantaranya ya pokoknya kontennya, interaksinya tuh yang bau-bau agamis lah, ibadah gitu ya. Ya kalau Anda bangun untuk tahajud, bangunin tuh, ya Allah, ya bangunin, ya ukhti, manggilnya ukhti. Kesannya kalau udah pakai ya istilah-istilah Arab, wah ini berarti agamis. Enggak begitu cuma. Tahajud bareng yuk, ya. Ini keliru jemaah, belum halal. Halalin dulu baru pada saat sudah jadi istri bangunin. Ini enggak, kebalik. Ya. Udah jadi pasangan yang sah, boro-boro dibangunin. Gitu kan. Nah, ini jemaah. Ini tipu daya syaitan jemaah. Di masa lalu hal-hal seperti itu menjadi sangat bias. Dengan sebab apa? Belum tersebarnya dalil-dalil yang disampaikan oleh para penyampai ilmu. Tapi seiring dengan sudah banyaknya para dai yang menyampaikan tentang status ya hukum perkara-perkara tersebut, di antara perkara musik, perkara pacaran dan yang semisalnya, maka akhirnya sisi kesyubhatannya pun tersingkap. Ini jemaah, ini di antara sebab pertama kenapa muncul adanya perkara yang syubhat. Tidak lain karena kurang tersebarnya dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah yang syubhat tersebut. Tapi kalau sudah tersampaikan, orang tahu, sudah melek mereka. Baik kita dapati komunitas orang-orang yang hijrah, ya ex-banker dan sebagainya, kita dapati seperti itu. Nah, yang kedua, sebab syubhat itu karena ada 2 dalil yang saling bertentangan dalam satu permasalahan. Nah, adanya 2 dalil yang terlihat kayaknya ini bertentangan nih dalam satu permasalahan.
Ya, taib. Nah, kalau kita dapati hal yang seperti itu, maka ya nanti para ulama menggunakan beberapa metode. Di antaranya bisa dengan metode al-jama', mengkompromikan di antara dua pendapat tersebut, atau mentarjih. Mentarjih itu menguatkan salah satu di antara dua pendapat yang ada yang saling berseberangan itu. Ya, ini cuma. Ini hal-hal yang menjadikan munculnya hal-hal yang syubhat. Yang ketiga, nggak ada nas. Nas ini berarti dalil, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis yang sahih. Nggak ada nas yang tegas tentang sebuah permasalahan. Jadi sifat dalilnya umum. Contohnya, ya, ini kan menjadi sesuatu yang meragukan. Boleh gak sih ya kita sholat tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid, kan kita kalau mau masuk masjid sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid. Cuma permasalahannya adalah, ya, boleh gak kalau kita kerjakan setelah sholat asar? Karena kita semua tahu setelah sholat asar ada sholat sunnah ya? Enggak ada. Nah, disinilah terjadi khilaf. Ya, sehingga masalahnya terkesan menjadi syubhat. Sebagian ulama mengatakan, oh tidak boleh. Ya, karena tidak ada salat, ya, salat sunnah yang dilaksanakan di waktu setelah asar, ba'dal asar. Tapi sebagian lagi mengatakan boleh. Ya, karena salat tahiyatul masjid ini salat yang memang kaitannya dengan sebab ketika seseorang masuk ke dalam masjid. Maka waktu-waktu larangan tersebut tidak berlaku padanya. Tuh. Ya, ini. Nah, itu sebab yang menjadikan munculnya syubhat. Kalau ditinjau dari sisi pendalilan. Nah, kalau yang dari sisi yang lain, ya misalnya dari sisi kondisi sesuatu yang terjadi, ya, sesuatu yang syubhat itu disebabkan karena banyak hal. Di antaranya, ya, perkataan seseorang yang nggak jelas. Ya, ketika seseorang mengatakan kepada istrinya, kamu tuh haram bagi saya. Nah, para ulama nih berbeda pendapat nih di dalam memandang ucapan yang seperti itu. Ya, ada yang mengatakan, oh kalau sampai seorang laki-laki mengatakan seperti itu kepada istrinya, kamu haram buat saya, berarti sebagian ulama mengatakan, ia telah jatuh talak. Ya, taib. Sehingga pada akhirnya perkataan yang keluar dari seorang laki-laki yang gak jelas tersebut menjadikan status istrinya menjadi syubhat. Ini jemaah. Ya, jadi terkadang kesyubhatan itu muncul karena perkataan seorang yang tidak jelas. Makanya hati-hati bagi yang sudah berkeluarga, jangan menyepelekan masalah ucapan. Khususnya ucapan yang berkaitan dengan masalah talak. Ya. Dalam satu kesempatan Nabi bersabda, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada 3 perkara. Ya. Yang ketika dilakukan atau diucapkan dengan serius atau diucapkan dengan main-main, bercanda bahasa kita gitu, maka hukumnya berlaku. Apa aja? Nikah. Yang kedua, talak. Yang ketiga, rujuk. Tuh, hati-hati. Makanya kalau kita ngelihat ya artis-artis yang dia harus memerankan adegan menikah, nah ini kena nih. Ya.
Mau nikah apalagi ada penghulunya, saya terima nikahnya fulana binti fulan, kan gitu ya. Nah, kalau mengacu kepada hadis ini, jangankan serius, bercandanya aja hukum berlaku cuma. Maka bisa menjadikan ya dia itu sebenarnya sudah sah menjadi suami istri. Ya, makanya di antara perkara yang nggak boleh itu dibercandain, itu dia masalah nikah, talak ataupun rujuk. Ya, hati-hati cuma. Saya cerai loh kamu. Nggak ada bercanda-bercanda. Ucapan itu berlaku. Karena bercandanya saja hukumnya berlaku, apalagi serius. Makanya di sini kita perlu ilmu jemaah. Ya, dalam urusan bercanda pun kita harus memiliki pemahaman yang benar. Apa adab-adab yang harus kita perhatikan. Karena banyak orang ya kadang-kala atau seringkali tujuannya bercanda tapi menyakiti orang, ada gak? Ya, banyak. Kayak yang lagi rame kan begitu. Ya kan? Mungkin versinya itu bercanda, tapi kan menyakiti orang lain, merendahkan orang lain. Dan sangat nyata betapa itu merupakan gambaran dari kesombongan. Loh iya, karena Nabi sampai mendefinisikan arti sombong itu secara detail. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu yang pertama ketika seseorang menolak kebenaran. Dalilnya udah disampaikan. Ya, cara dakwanya pun dengan santun, dirangkul, Masya Allah. Ya, tapi kemudian enggak, anak sih mau yang kayak dulu aja deh. Apa yang udah dilakukan oleh kebanyakan orang tuh, berarti dia nolak kebenaran. Ya, atau seseorang dikatakan sombong ketika waghamtun nas, merendahkan, meremehkan, melecehkan manusia. Ini semua. Cuma repotnya memang kita berhadapan dengan kelompok yang juga sangat fanatik gitu loh. Seharusnya kan kalau orang salah, itu hal yang biasa. Ya, kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu hal yang biasa. Tinggal dia perbaiki diri, selesai. Tapi kan enggak. Masih tetap dibela mati-matian. Nah itulah. Ya Allah. Nah, baik, kita kembali lagi. Yang berikutnya, sesuatu dikatakan syubhat, ya. Kalau dikaitkan dengan sebab yang kembali kepada kondisi fakta yang terjadi, itu di antara sebabnya adalah ya ketika berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak murni halal. Ya. Misalnya dia bekerja di sebuah tempat yang tugasnya adalah ngangkut ya botol-botol topi miring misalnya. Dia nggak minum sih, tapi dia cuma ngangkut doang. Tapi yang diangkut apa tuh? Benda-benda yang diharamkan. Minimal kata para ulama yang seperti ini dia jatuh pada syubhat. Karena dia masuk dalam lingkaran ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong di dalam perkara-perkara yang dosa. Bahkan nggak sedikit yang juga sangat tegas ulama mengatakan, oh ini sebenarnya telah jatuh pada aktivitas yang haram. Ya, kemudian kesyubhatan itu jika dikaitkan dengan sebab yang berkaitan dengan masalah kondisi, itu ketika sebabnya ya berkaitan dengan barang yang nggak jelas dari sisi kepemilikannya. Ya, baik. Misalnya para ulama mengatakan ada orang yang menemukan uang yang tercecer di ruang tamu rumahnya. Maka kata para ulama uang tersebut menjadi harta yang syubhat. Ya, karena ada dua kemungkinan. Apakah uang itu milik penghuni rumah atau milik tamu yang pernah datang dan ketinggalan tuh uangnya atau jatuh. Ya, baik. Walaupun kata para ulama kaidahnya hukum asal semua barang yang ada di rumah seseorang maka ya si pemilik rumahlah sang pemiliknya. Tapi ini tentunya di hadapan kebanyakan manusia itu menjadi sesuatu yang meragukan. Ya. Nah, Bapak Ibu,
maaf rekan-rekan sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan pada poin yang lain. Bagaimana sikap kita terhadap perkara yang syubhat? Ini penting. Ya. Yang pertama, perkara-perkara syubhat itu ada dua kemungkinan, jemaah. Pertama, ya kemungkinannya kita tahu hukumnya dengan jelas. Maka sikap kita, ya kita bersikap ya berdasarkan ilmu yang kita miliki. Ini jemaah. Contoh, dulu pernah ada kasus ketika di masa pandemi kita sholat berjamaah bikin jarak gak? Ini jarak ya. Nah, bahkan jaraknya lumayan tuh. Ya Allah. Apalagi yang umrah di masa pandemi, Masya Allah. Ya, itu bisa 1,5 meter tuh jaraknya, Masya Allah. Ya. Nah, jika kita memiliki ilmu tentang bolehnya salat berjamaah dengan taba'ud bainal musallin, membuat jarak karena sebab adanya wabah, ya kita tahu ilmunya. Dalam kondisi seperti ini, dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah kemadaratan itu datang kepada kita lebih didahulukan dibandingkan ya mendapatkan maslahat. Sholat berjamaah dengan rapat ini keutamaan. Ada pahala tambahan, itu maslahat. Namun dihadapkan pada kondisi di masa lalu, di masa pandemi yang lalu tuh, yang 2-3 tahun kita jalani, apalagi kalau di fase-fase awal pandemi ya, varian apa yang pertama itu? Sebelum Omikron terakhir ya, yang kan? Hah? Iya, COVID. Delta yang paling serem Delta ya. Yang sehari itu bisa ya Allah, ya 2, 3, 4 kali ya Allah info inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, oksigen susah. Ya kan? Itu mencekam itu jemaah. Nah itu kan madarat, bahaya. Nah kita menghindarkan diri dari madarat karena memang proses penularannya kan itu karena tidak social distancing. Kalau nggak menjaga jarak kan, ya droplet apapun yang keluar, mungkin maaf cairan ingus atau dari liur dan sebagainya ketika bersin, batuk, ini kan sangat berpotensi. Masya Allah. Nah makanya saat itu sebagian masjid, bahkan sampai Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nabawi, 2 masjid terbaik paling utama, pun memutuskan ya agar menerapkan konsep membuat jarak. Ya. Nah, bagi orang-orang yang sudah mengetahui tentang hukumnya ini jelas, baginya tidak menjadi syubhat. Tapi bagi yang belum faham, ya dia mengambilnya dalil umum. Bahwasanya namanya sholat berjamaah sih Ustadz, itu harus rapetin shaf. Iya, itu bicara normal. Ini kita sedang ngadepin kondisi nggak normal. Ya. Tiap hari minimal 3 tuh. Ya Allah, yang terkena dampak COVID kemudian meninggal. Oksigen susah. Ini mengancam jiwa. Berarti ini masuknya bab kondisi darurat. Maka dikedepankan tuh sisi menyelamatkan diri. Nah bagi yang nggak paham, syubhat. Wah nggak sah, jangan sholat di situ. Kenapa? Sholatnya renggang-renggang gitu kan. Padahal merapatkan shaf itu syarat sah sholat bukan? Bukan. Itu hanya kesempurnaan sholat berjamaah. Makanya ya imam kan ketika dia memimpin sholat berjamaah dia katakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas safi ay sufufi min tamamis salah. Luruskan, rapatkan shaf. Karena meluruskan dan merapatkan shaf ini merupakan bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Dia bukan syarat sah. Nah kayak bagi orang-orang yang sudah berilmu, dia paham nih. Nggak lebay cara mensikapinya. Nah yang kurang berilmu ini nih yang suka lebay. Wah dia bukan ahlus sunnah lagi nih. Tuh kan. Ini jemaah. Jadi pentingnya ilmu. Semakin berilmu seseorang, sisi-sisi kesyubhatan akan semakin tersingkap. Itu jemaah. Ya. Taib. Rekan-rekan sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mengapa Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang jatuh dalam perkara yang syubhat, maka dia akan mudah jatuh kepada perkara yang haram. Padahal kan jelas, syubhat ini kan bukan perkara yang jelas-jelas haram. Ya, yang pertama alasannya karena orang yang terbiasa menerjang perkara yang syubhat secara bertahap, perlahan tapi pasti dia akan terjerumus kepada perkara yang haram. Kenapa? Karena udah biasa dengan yang syubhat. Syubhat kan rawan nih. Ya, rawan. Dia nggak bisa kontrol apakah semua kesyubhatannya itu, syubhat ini nih antara halal atau haram. Pasti di antara banyaknya perkara syubhat itu, ya, tidak semuanya halal dan tidak semuanya juga haram. Artinya pasti memang ada yang haramnya nih. Maka jalan yang paling tepat untuk menyelamatkan diri dari perkara yang syubhat adalah jauhi itu syubhat, aman. Kan gitu ya. Nah, karena di dalam perkara syubhat itu sendiri, yang memang nggak jelas halal atau haram, dari banyak yang perkara syubhat itu pastilah ada yang benar-benar haram. Makanya cara yang paling aman kalau kita ingin menjadi safety player, ya sudah, jauhi yang syubhat. Itu jemaah. Nah, beberapa contoh fatwa Rasulullah SAW ya memerintahkan untuk kita agar meninggalkan perkara syubhat. Ini kisah sekarang. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah dia bertikai, ya berselisih dengan Abdu bin Zam'ah perihal tentang hak pengasuhan seorang anak. Ini menarik coba. Sa'ad bin Abi Waqqas dia berkata, "Ya Rasulullah, anak ini adalah anak dari saudaraku yang namanya Utbah bin Abi Waqqas." Berarti ya anak ini keponakannya Sa'ad. Utbah ya mewasiatkan ke aku nih, kata Sa'ad, untuk merawat keponakanku ini, anak saudaraku ini, anak Utbah. Ya. Kemudian Abdu ibn Zam'ah nggak mau kalah dengan Sa'ad, jadi mereka berebutan hak asuh. Abdu bin Zam'ah yang nggak mau kalah dengan Sa'ad, dia datang juga kepada Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, anak ini anak saudaraku." Tuh. Klaimnya sama-sama nih. Kenapa? Dasar si Abdu apa? Dia adalah anak dari budak ayahku. Ya. Dan dia adalah anak resminya. Ya. Kalau tadi si Sa'ad bilang, coba aja lihat wajahnya mirip, Pak. Mirip kan? Mirip Utbah, dikatakan gitu. Akhirnya Rasulullah SAW mendapati anak tersebut memang sangat mirip wajahnya dengan Utbah, saudaranya Sa'ad. Namun sebenarnya anak ini adalah anak resmi dari Zam'ah, Abdu bin Zam'ah. Ya. Kenapa demikian? Ya karena memang akhta ini berkaitan dengan Utbah, dia pernah tergelincir ketika ia berzina dengan budaknya Abdu atau Zam'ah. Itu loh. Nah, dari hasil perzinahannya itu lahirlah anak yang mirip dengan dirinya. Gitu. Nah, makanya Sa'ad merasa ini ponakanku nih, anak dari ponakanku. Nah, akhirnya menyelesaikan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa laka ya Abdu ibn Zam'ah." Dia, anak ini untukmu wahai Abdu Zam'ah. Kenapa? Karena seorang anak itu dinisbatkan, disandarkan kepada bapaknya yang resmi. Gitu. Memang si wajahnya mirip si Utbah. Cuma kan ini hasil perzinahan. Gitu loh. Maka yang benar adalah anak ini dinisbatkan bukan kepada bapak biologisnya, tapi kepada orang yang sah atau resmi menjalin hubungan dengan wanita yang melahirkan anak tersebut, sekalipun memang itu anak hasil perselingkuhan. Tuh. Ini cuma.
Ya, baik. Satu lagi sebagai penutup. Satu hari ada seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hewan buruannya. Ya. Jadi orang ini mengadukan kepada Nabi, dia telah melepas anjing buruannya dengan membaca bismillah. Jadi memang dalam konsep berburu, di dalam Islam itu diatur karena Islam ajaran yang lengkap, yang sempurna. Dalam urusan berburu pun ternyata kita boleh didampingi oleh binatang. Dan binatang diperbolehkan kita untuk kita gunakan sebagai teman berburu itu adalah anjing. Jadi anjing itu boleh berinteraksi dengan kita atau bisa kita pelihara, boleh kita pelihara pada beberapa kondisi. Yang pertama, untuk menjaga kebun. Ketika kita punya kebun yang cukup luas, ditanami pohon-pohonan yang subur dan berbuah, apalagi durian montong kan, wah ini mahal nih per kilo, ya mesti dijagain, ya, ya durian montong jemaah. Ya. Kemudian kita taruh tuh anjing untuk menjaga kebun tersebut, boleh. Boleh. Yang kedua, interaksi seorang muslim dengan anjing diperbolehkan ya dalam urusan berburu, as-said. Berburu. Tuh anjing dilatih dulu. Tuh, setelah dia terlatih, boleh diajak berburu. Tapi memang konsepnya saat kita lepas untuk berburu hewan buruan kita nih, ya, tangkap tuh kancil misalnya. Kita baca bismillah dulu, lepasin, diawali dengan baca bismillah. Tuh. Sehingga tangkapan dari anjing buruan kita itu menjadi halal. Cuma dua keadaan. Atau dikiaskan ya oleh banyak ulama ketika ya anjing itu dipelihara untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Misalnya digunakan oleh pihak aparat kepolisian. Ya, untuk mengendus aksi-aksi kejahatan, narkoba, bahan peledak dan sebagainya. Ya, itu boleh. Tapi kalau dipelihara boleh ya? Nggak boleh. Karena malaikat rahmat tidak akan mau masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya fihi kalbun. Yang di dalamnya ada anjing. Tapi kan sekarang ngetren. Orang Islam miara ya anjing di rumahnya. Udah gitu dalilnya rusak lagi. Kiasnya, analoginya maksain. Ya kan boleh Ustadz kalau buat jaga kebun. Emang kebun didiami oleh orang, kan nggak ada penghuninya. Jaga kebun bukan jaga rumah. Kalau jaga rumah satpam. Iya, itu rezekinya satpam. Kenapa anjing? Kan gitu. Ya, ini hati-hati ini ya. Hati-hati, jangan ikut-ikutan karena kita latah nih. Anjingnya lucu Ustaz. Anjing Chihuahua katanya gitu. Ada Chihuahua. Unyu-unyu gitu kalau jangan. Ya, jangan coba. Kita rugi. Malaikat rahmat lari dari rumah kita. Nggak mau datang ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Ya Allah. Nah, kita lanjutkan kisah ini sebelum kita tutup ya, kita masuk sesi tanya jawab. Nah, akhirnya dilepaslah anjing tersebut ya, dan akhirnya itu anjing berhasil menangkap hewan buruannya. Namun saat tuh anjing menangkap hewan buruannya, ternyata ya si pemilik anjing ini melihat di dekat anjing buruannya ada anjing yang anjing liar. Ya, sehingga muncul keraguan dalam hati si pemilik anjing buruan itu. Ini gimana ya Rasul? Ya khawatir nih ini kerjaannya siapa nih nangkep nih gitu, karena banyak anjing yang lain gitu kan. Nah, mendengar hal ini Rasulullah SAW menjawab, la ta'kul. Jangan kamu makan tuh ya hasil buruan tersebut. Kenapa? Fa innaka innama summiyat ala kalbika walam tusammu ala akhar. Jangan kamu makannya karena sesungguhnya engkau mengucapkan bismillah hanya untuk anjingmu, bukan untuk anjing yang lain. Ini nggak ketahuan nih siapa nih yang nangkep nih. Kan gitu. Ya, karena ada sisi syubhat. Begitu dia ya dekati anjing buruannya, loh banyak nih pada bergerombol. Ya, nggak ketahuan nih siapa nih yang pertama kali berhasil menangkap buruannya tersebut, karena ada kemungkinan anjing-anjing liar yang lain tuh ya
yang menangkap hewan buruan tersebut. Makanya Nabi katakan jangan kau makan, sesungguhnya engkau mengucapkan bismillah itu hanya untuk anjing buruanmu, bukan untuk anjing yang lain. Sedangkan ya ada potensi anjing-anjing yang lain yang ternyata menangkap hasil hewan buruan tersebut. Ya. Nah, ini jemaah. Ini perkara-perkara yang syubhat. Nah, ini bisa Anda sampaikan ya, untuk lebih interaktif kita buka sesi tanya jawab. Ustaz, jazakallahu khairan. Oh, iya. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Masya Allah. Ini yang pertama kaitannya tadi yang sudah dijelaskan Ustadz mengenai uang. Tadi kan mengenai uang yang ditemukan di rumah ya Ustadz ya. Iya. Nah kalau ini Ustadz, apakah ketika kita menemukan uang di jalan, hukumnya itu halal atau haram? Masya Allah. Ya, terkait dengan barang temuan di jalan yang kita tidak tahu status kepemilikannya, ya, maka para ulama menjelaskan ini harus diiklankan dulu. Paling tidak selama berapa lama? Sanah wahidah. Setahun jemaah. Antum punya medsos, kasih tahu. Ya siapa yang kehilangan apa, ya di jalan disebutin aja ya. Jangan dibikin spesifik dulu. Nanti orang banyak yang ngaku-ngaku, kan gitu ya. Ya, Masya Allah. Taib. Antum umumkan dulu. Nah, ketika memang ya setelah diumumkan berjalan 1 tahun, ya tidak ada orang yang kemudian mengakuinya, para ulama menjelaskan boleh dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan. Gitu jemaah. Jadi jangan langsung, oh hak milik nih, hak milik gitu. Udah hak paten ini. Jangan. Tar dulu. Ya. Ada effort dulu, ada upaya kita dulu nih untuk mengiklankan. Ya, Masya Allah. Demikian. Ada lagi? Nah, Ustaz. Kemudian bagaimana sikap yang tepat apabila kita menghadapi perkara syubhat? Nah, itu sikap yang paling tepat adalah ya kita tidak bermudah-mudah dengan perkara yang syubhat tersebut. Atau secara realnya, ya secara konkretnya, ya kalau itu misalnya berupa makanan, jangan kita makan. Ya, jangan kita makan karena pada sisi kita ada kesyubhatan. Kita ragu nih. Kita ragu jemaah. Ya, sedikit berbagi sebelum jadwal dakwah itu cukup padat. Ana dulu suka kuliner jemaah. Ya, ana suka kuliner. Ana kurang lebih sekitar 1 bulan lebih lah kita ikut pelatihan training di Bogasari. Ya, apakah pembuatan roti, ya cake, termasuk juga mie dan jajanan-jajanan lainnya. Ya, karena ana suka kuliner gitu ya. Dan kemudian para mentor menjelaskan, ada seorang mentor yang memang agamanya cukup matang, cukup bagus. Dia lama di Dubai, sekitar 18 tahun kurang lebih. Ya dia sampaikan tuh, bagi kaum muslimin hendaknya antum perhatikan tentang ya ingredients makanan tuh. Bahan makanan tambahan untuk membuat produk-produk seperti bakery, cake dan sebagainya. Sisi-sisi kerawanan yang dimana kaum muslimin patut perhatian itu ya pada produk bakery, karena banyak produk-produk pelembut yang memang berasal dari produk turunan B2. Oleh karenanya jalan teraman adalah ya paling tidak kita tahu yang bikin ini orang yang punya perhatian tentang masalah halal haram. Yang kedua ya kita punya lembaga sertifikasi halal. Ya. Atau memang kita tahu ini makanan ini ya paling bahan apa ya, komposisi bahannya itu bukan bahan-bahan yang rawan ya mengandung unsur B2 atau khamr. Misalnya getuk, nggak ada label halalnya Ustaz, nggak boleh Ustaz. Getuk jemaah. Iya kan, singkong digecek gitu kan. Iya dia nggak perlu pakai sertifikasi halal. Iya kan, coba aja getuk apa sih bahannya? Singkong, rebus, tumbuk sampai halus. Ya, kemudian dibentuk kotak-kotak atau jajaran genjang kan begitu kan? Disiramnya pakai apa? Kelapa. Kelapa yang dicampur dengan gula merah. Insya Allah nggak mungkin nih, oh siramannya jangan-jangan topi miring. Enggak.
nggak masuk harganya cuma kan gitu ya. Nah paling tidak kita melihat komposisi bahan-bahannya ini aman gitu kan. Tapi kalau yang memang bakery memang setelah saya pelajari Masya Allah, yang namanya emulsifier itu kebanyakan memang dari produk turunan B2 jemaah. Belum lagi yang membuat tuh aroma jadi enak ya, yang sisi rawannya juga nih kalau kita makan seafood. Karena kebanyakan ya pengusaha seafood itu menggunakan satu bumbu ya, penyedap rasa yang memang ternyata ya ini berasal dari khamr. Ya, dari khamr. Yang namanya tuh angciu. Itu kalau udah dikecerotin, wah ya Allah. Ini satu lebak parah nyium tuh baunya, aromanya enak. Tapi dia masuk kategori khamr. Ya angciu. Kita harus tahu tuh hal-hal kayak begitu. Walaupun anak tidak katakan semuanya itu menggunakan ya penyedap rasa angciu, tapi memang kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Ya termasuk juga karena saat itu kan kita skalanya nasional. Ada teman-teman yang juga dari Bangka. Ya, dan dia pengusaha mie Bangka. Maaf kita tidak bermaksud berbicara etnis, tapi memang ini sedang berbagi. Ya dia orang Chinese, dia bilang, Pak Rozi, saya ini pengusaha mie Bangka. Dia kasih resep yang menjadikan mie Bangka tuh enak apa Pak Rozi? Ana nggak tahu, saya nggak tahu. Dia bilang rahasianya sebenarnya minyak B2. Nah ini hal-hal kayak begini kan kita mesti paham nih. Ya, mesti paham. Ya, jadi kalau memang kita berhadapan dengan hal-hal yang syubhat, sebaiknya hindari. Dari sisi makanan, paling tidak kita tahu dari komposisi makanan. Komposisi bahan-bahannya apa. Ya. Bahan makanan tambahannya apa di situ. Nah, seperti itu. Atau kalau memang sudah bersertifikasi halal, aman. Bismillah. Maka itu juga ajarkan ke anak-anak kita. Anak-anak kita kan cepat nangkepnya. Dan prinsip-prinsip kayak gini harus sejak dini ya. Harus sejak dini. Jadi paham. Bi kok beli itu sih Bi? Emang kenapa nak? Itu kan nggak halal. Oh iya. Nggak ada label halalnya. Tapi paling tidak ini prinsip yang bagus ya. Nanti seiring dia semakin bertambah usia kita jelaskan lagi. Ya bahwasanya ya andai pun nggak ada label halalnya nak. Kita bisa lihat dari komposisi. Demikian barakallahu fikum. Nah Ustaz, itu juga kita antisipasi ketika kita makan sesuatu yang dibakar itu yang tadi katanya kuasnya itu juga mengandung B2. Betul. Kuasnya dari bulu babi. Makanya sekarang kan kuas silikon tuh paling aman. Ya benar. Kemudian ini Ustaz, sekarang di restoran yang ada di mall-mall juga banyak sekarang yang sudah jelas atau terang benderang menjual pork gitu ya, pork belly dan lain sebagainya. Terus kalau untuk yang belum ada sertifikasi halal tapi tulisannya no pork no lard tuh gimana Ustaz? Iya, kalau memang produk-produk yang dijual rawan menggunakan produk-produk turunan khamr ataupun turunan B2, maka sebaiknya kita pilih yang memang sudah jelas-jelas statusnya mendapatkan sertifikasi halal. Ya karena kalau sudah mendapatkan sertifikasi halal, apalagi ini perusahaan besar, berarti kan sudah melewati berbagai macam ya tahapan ujian dan kemudian pada akhirnya dikeluarkan sertifikasi halal. Nah sedangkan kalau memang belum ada, cuma hanya bermodalkan no pork, oke, tidak mengandung B2, tapi kan sisi keharaman sebuah makanan ya itu bukan hanya karena mengandung unsur B2 atau pork ini, bisa jadi tadi tuh yang khamr ini nih. Yang Anda bilang angciu ini nih, itu sedapnya luar biasa. Ya sedapnya ya Allah. Kita masih jauh dari restoran juga udah cium tuh baunya. Udah bikin lapar gitu ya. Baik, demikian. Nah Ustaz, selanjutnya Ustaz, kalau kita sebagai anak yang belum diakikahkan oleh orang tua, apakah wajib untuk akikah sendiri? Nah, barakallahu fikum, tidak wajib. Bahkan ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadza ghairu masyru', ini tidak disyariatkan. Ya, tapi sebagian lagi mengatakan jika memang kita tahu dulu aba ana umi ana enggak akikahkan ana. Alhamdulillah sekarang ana diberikan keluasan rezeki, ana mau akikah buat ana.
yang dulu belum sempat dilaksanakan. Itu fala ba'sa bihi, tidak mengapa. Tapi tidak terlalu ditekankan oleh para ulama. Kenapa? Karena kalau kita dapati banyak riwayat hadis, tidak kita dapati bahwasanya ya tentang masalah akikah ini para sahabat yang dulunya mereka kafir, tentunya kan nggak diakikahin sama Abah Umi ya kan. Ketika dewasa nggak didapati satu riwayat pun di mana Abu Bakar, Umar, ya Utsman dan sahabat-sahabat yang lain kemudian mengakikahkan untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Tapi para ulama memberikan ruang yang lebih luas. Jika ada di antara kita ingin mengakikahkan dirinya sendiri, fala ba'sa bihi. Maka tidak apa-apa. Ya makanya dalam hal ini kalau pertanyaannya apakah wajib? Tidak wajib. Tidak wajib. Ya, silakan aja kalau mau hakikat. Tapi yang jelas memang tidak terlalu ditekankan. Kenapa? Karena syariat akikah itu ditetapkan untuk orang tua. Nah, ketika ternyata orang tuanya di saat dia yang mendapatkan karunia lahirnya seorang anak, ya tidak memiliki kemampuan dari sisi ekonomi untuk membelikan kambing, maka tidak berlaku syariat tersebut untuk dirinya. Ya karena syariat ini untuk orang tua, berarti ya anak tidak perlu melakukannya. Yaitu sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, tapi kalau mau akikah, ya sih boleh-boleh aja. Ya, berarti kan ya tetangga jadi makan kambing, ya teman-teman dekat bisa diundang makan kambing, fadhal. Nah, demikian. Nah, Ustadz, selanjutnya Ustadz, jika seseorang melakukan perbuatan salah, tetapi menurut dia baik, apa hukumnya Ustadz? Masya Allah. Ini gambaran orang-orang yang suka ngeles atau mencari pembenaran. Jangan. Orang-orang yang beriman itu, kalau dia sadar jatuh pada kesalahan, dan standar kesalahan itu karena memang udah nggak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, Allah dan Rasul tetapkan, ya maka dia menyesali dan berhenti dari melakukan kesalahan tersebut. Ya, karena memang kita semua tidak luput ya jatuh melakukan kesalahan. Kita punya potensi, bukan punya potensi, sangat rawan untuk melakukan kesalahan atau jatuh pada melakukan kesalahan. Cuma yang terpenting adalah kalau orang-orang yang beriman itu ketika jatuh pada kesalahan, dia nggak ngeles, dia nggak cuci tangan, dia nggak cari pembenaran, dia nggak defense, bela diri mati-matian gitu ya, tapi dia mengakui dan kemudian berhenti sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ali Imran 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ali Imran 135 yang artinya dan orang-orang yang baru saja melakukan perbuatan fahisyah. Fahisyah ini dosa besar. Kalau di terjemahan ya yang kita dapati itu perbuatan keji. Ini masih global. Apaan sih Ustadz dosanya nih? Ya, dosanya adalah zina. Tuh, nggak tanggung-tanggung. Zina. Ini zina bukan cuma jalan bareng nih. Ya, kalau zina itu berarti sudah melakukan aktivitas yang biasa atau yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri. Ya. Bahkan bisa jadi sampai hamil. Itu terjadi di kalangan sahabat tuh. Wanita dari kalangan Juhainah. Tapi bagaimana kita lihat nih, ini orang beriman nih ya. Ketika dia jatuh terpleset pada perbuatan dosa besar, bentuknya bahkan zina atau dosa-dosa lainnya, maka ya zakarullah, dia langsung ingat Allah. Dia ingat bahwasanya Allah itu sangat tidak meridhai perbuatan yang seperti ini. Ya, dan berkonsekuensi adanya hukuman azab di akhirat. Makanya untuk membebaskan dirinya jangan sampai terkena hukuman di akhirat yang begitu pedih, makanya apa yang terjadi? Fastaghfaru lidzunubihim, segera dia minta ampun kepada Allah, beristighfar. Karena dia tahu nggak ada yang mampu untuk mengampuni dosanya, membersihkan dosanya, ya, kecuali hanyalah Allah. Dan setelah itu walam yusirru ala ma fa'alu. Di ujung ayat tersebut Ali Imran 135 ya closingnya Allah katakan orang ini pun berhenti dari perbuatan dosanya. Bayangin jemaah, wanita Juhainah di zina, sahabatnya. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah,
laqad asabtu haddan faqimhu alayya. Aku telah melakukan perbuatan dosa yang dengan dosa itu aku layak untuk dirajam ya Rasul. Dosa apa di dalam Islam yang tatkala seorang melakukannya, hukuman yang diberlakukan untuk dirinya adalah dirajam. Dosa apa itu? Zina. Dia ngaku. Dan bahkan dijelaskan dalam riwayat Imran ibn Husain, wanita ini tatkala datang kepada Nabi, dia ngaku berbuat zina dalam keadaan wahiyya hubla minaz zina, hamil. Ya Allah. Tapi kita lihat nih bagaimana sikap orang ini. Ini yang hebat dan menjadi contoh buat kita. Dia katakan dia ngaku, jemaah. Ini orang yang beriman tuh ngaku kalau melakukan kesalahan. Bukan justru cari pembenaran. Ya Rasul kan saya suka ya Rasul. Enggak. Ya, kita suka sama suka kok? Enggak. Ya, mau suka sama suka atau bagaimanapun yang jelas dia berzina, dia ngakuin. Dia minta agar Allah mengampuni dosanya. Maka ditegakkanlah hukuman. Nah itu jemaah. Jadi sikap yang benar adalah mengakui, menyesali dan menghentikan kesalahannya. Demikian barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Nah, satu pertanyaan lagi, ini mungkin agak berat ya. Masya Allah. Terkait warisan Ustaz ya. Waduh, rame nih. Asyik nih. Dalam Islam, hukum pembagian warisan untuk laki-laki 2:1 dengan Betul. anak perempuan. Iya. Yang pertama, misal ada seorang anak laki-laki ingin memberikan harta yang diwariskan oleh orang tuanya agar diberikan secara bagi 2 Rata. dengan sama rata untuk adik perempuannya Masya Allah. dengan niat sebagai hadiah. Apakah masih sah dalam hukum warisan agama Islam? Nah, konsep Kemudian yang seperti kedua, Nah, jika dalam satu keluarga inti tidak ada anak laki-laki, apakah harta orang tua diberikan 2:1 untuk pihak keluarga ayah? ya. Baik, yang pertama dulu ya. Berkaitan dengan masalah hukum waris, ini masalah fikih yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat rinci menjelaskannya di dalam Al-Quran. Bahkan lebih rinci penjelasan Allah tentang masalah waris dibandingkan penjelasan tentang masalah sholat. Kalau sholat itu kan kita kalau kita baca Al-Quran cuma dapati tentang masalah kewajibannya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Nggak pernah kita dapati di Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas 114 surah 30 juz ya. Di situ Allah ngejelasin tentang tata cara sholat. Jumlah rakaatnya berapa aja. Nggak pernah kan kita dapati. Karena emang itu kita dapati dalam hadis. Kalau di Al-Quran nggak ada. Berbeda dengan waris. Nah kalau waris sampai sangat detail dan rinci. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat 1/3, siapa yang dapat 1/4, siapa yang dapat 1/6, siapa yang dapat 1/8, siapa yang dapat 2/3, siapa yang dapat sisa. Tuh. Jelas. Di Al-Quran dalilnya surah ketiga. Yaitu surah An-Nisa. Surah ketiga. Keempat ya. Al-Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua, Ali Imran ketiga, ya surah keempat ya. Surah An-Nisa. Ayat ke-11, ayat ke-12, dan ayat ke-176. Itulah dalil yang sehingga kita bisa mengetahui tentang tata cara pembagian waris di dalam Islam. Ayat 11, ayat 12, dan ayat terakhir surah An-Nisa, ayat 176. Rinci jemaah. Nah, dan di situ diantaranya Allah menjelaskan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian untuk anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Ini ketentuan Allah bicara tentang bagian waris untuk anak. Kan ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, kayak begitu. Nah, gimana Ustaz? Ternyata ada seorang yang dia ambil simpelnya, udah bagi rata aja gitu. Nah, jadi gini. Kalau memang hasil akhirnya nanti mau dibagi rata, awali dulu dengan tahapan yang memang Allah sudah atur. Bagaimana caranya? Kumpulin ini semua ahli waris. Ini bapak kita sudah meninggal, ya, meninggalkan harta warisan, misalnya gitu ya. Saya sebagai anak laki-laki sebenarnya Allah mengatur jatah saya 2 kali dari kamu nih, saudara-saudara saya yang perempuan. Itu aturan Allah, ya. Misalnya harta peninggalannya itu 100 juta. Ya misal. Anaknya ada 3. 2 perempuan, 1 laki. Konsepnya tadi laki-laki 2 kali bagian
perempuan. Berarti ya pembaginya itu bukan dibagi 3, tapi dibagi 4. Karena laki-laki dihitung 2. Ya, taib. Nah misalnya memang ahli warisnya mereka-mereka aja nih. Berarti konsepnya 100 juta dibagi 4. Yang laki-laki dapat 500, yang perempuan dapat 2,5. Tapi kemudian si laki-laki mengatakan, tapi karena abang melihat, abang alhamdulillah sudah diberikan keluasan rezeki, ya. Ini jatah abang yang sebenarnya lebih nih. Allah memberikan kelebihan untuk jatah abang, ya. Abang sekarang bagi deh sehingga kita bagi rata aja. Nah seperti itu jemaah. Jadi hukum Allahnya itu diterapkan dulu. Artinya dijelasin dulu ke mereka nih. Sebenarnya Allah mengatur abang ini punya jatah yang lebih dibandingkan kalian. Cuma karena abang melihat ya abang alhamdulillah sudah punya kelebihan rezeki dan kalian ya Allah takdirkan di bawah abang sudah deh. Abang rela kalau jatah abang nih disamakan untuk kalian. Gitu jemaah. Karena yang kadang kala muncul itu, kalau anak si Ustaz nggak pakai ribet-ribet Ustaz, langsung anak bilang ke mereka rata. Tuh, nggak bisa begitu. Jelasin dulu bagaimana aturan Allah, baru kemudian kalau memang ridho pihak yang jatahnya lebih ini untuk diratakan, monggo. Karena sangat mungkin misalnya anak laki-lakinya 2 nih, anak ridho biar dibagi aja rata, tapi yang satu nggak bisa. Anak nggak mau dibagi rata. Nah dia punya hak. Nggak bisa dipaksa. Ya, nah ini jemaah. Jadi jangan serta-merta langsung diputuskan, ketok palu, bagi rata. Tapi ya sepatutnya ya diawali dengan menjelaskan dulu duduk perkaranya seperti ini. Baru kemudian setelah disepakati oleh pihak yang memang jatahnya lebih untuk dibagi rata, silakan. Demikian. Yang kedua tadi apa? Poinnya bang? Lupa. Jika dalam satu keluarga inti tidak ada anak laki-laki, iya. Apakah harta orang tuanya diberikan 2/1 untuk pihak keluarga ayah? Oh ya. Iya, berarti saudaranya ayah nih, gitu ya. Iya. Yang laki-laki, perempuan. Jadi misalnya gini. Kayak Ana nih, ini Ana nih, simpelnya ya. Ana alhamdulillah Allah berikan karunia anak perempuan 5. Semuanya perempuan, gitu ya. Nah kalau anak meninggal, ya harta yang anak miliki itu nanti diantara dibagi untuk istri. Istri dapat 1/8. Ya. Kemudian anak-anak yang 5 ini karena lebih dari 1, maka falahunna thulutsa ma tarak. Bagi anak-anak perempuan yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang meninggal, dia mendapatkan jatah warisan itu kalau memang anaknya, anak perempuan ini lebih dari 1, 2 ke atas, berarti 2/3 bagi 5. 1/8 buat istri, 2/3, kan masih ada sisa tuh. Nah sisanya ini larinya kemana? Larinya ke saudara-saudara kandung anak. Anak punya saudara laki-laki, anak juga punya saudara perempuan. Nah bagaimana konsep ya jatah untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan anak sama seperti anak laki-laki dan anak perempuan. Saudara laki-laki anak itu ya mengambil porsi 2 kali saudara perempuan anak dari harta yang anak miliki, dari sisa tadi itu 1/8, kemudian 2/3. Nah sisanya itu untuk saudara kita. Nah seperti itu. Ini konsepnya sama sebagaimana anak, ya anak laki-laki, anak perempuan. Nah kalau emang saudara laki-laki atau saudara perempuan mayat dia ternyata kecipratan dapat jatah. Ya karena memang ternyata ahli warisnya nggak ada anak laki-laki. Gitu Pak. Ibu, ya rekan-rekan sekalian, kalau memang dalam sebuah keluarga nggak ada anak laki-lakinya, orang tuanya meninggal, maka ada potensi selain anak tuh dapat. Siapa selain anak? Tidak lain diantaranya saudara kandung atau saudaranya si mayit. Baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Seberapa besar jatahnya? Mereka masuk kategori asabah. Asabah ini jatahnya itu nunggu ya pembagian pihak-pihak yang jatahnya secara jelas. Istri 1/8, kalau anak perempuannya cuma 1, misalnya anak tunggal perempuan, setengah dia. Berarti sisanya lebih banyak nih. Nah kalau anaknya lebih dari 1, 2 ke atas, berarti 2/3 tuh. Mereka mengambil ya bagian 2/3 dari peninggalan harta ortunya. Ya 1/8, kemudian tambah 2/3, masih sisa. Nah sisa inilah yang lari kemana? Ya, yang diberikan ke siapa? Saudara. Saudara si mayit. Jadi masalah waris itu memang Masya Allah ya, dibutuhkan
kejelian, ketelitian, ya seperti itu. Nah memang saudara kandung ketika ada yang meninggal nih, anak saudara kandung ini, saudara kandung anak yang meninggal nih kaya banget, wah gue dapat warisan nih. Ntar lihat dulu komposisi keluarganya nih. Kalau ternyata tuh ya saudara kita yang meninggal ini dia punya anak laki-laki, jangan ngarep lebih, ntar ditraktir aja paling mau ponakan gitu ya. Iya, kalau udah ada anak laki-laki satu aja algojo dia, yang lain minggir. Mamang, ntar aneh traktir aja gitu ya. Jangan berharap dapat bagian, karena memang Allah ngaturnya gitu. Tapi kalau memang nggak ada anak laki-laki seperti yang anak alami ya 5 orang putri, ya itu memang masih ada peluang nanti saudara-saudara anak tuh, gitu mereka dapat. Demikian ya, mudah-mudahan bisa difahami. Ini tadi pertanyaan dari siapa ya? Masya Allah panjang jawabannya Ustaz. Iya, memang ada pembahasan khusus ya. Kemarin ada ngisi kajian khusus waris di PP Plaza tuh, Masya Allah. Ya memang ini masalah yang memang butuh ketelitian. Ya, taib. Baik, ada lagi jemaah? Ya mungkin yang ada bicara mengenai masalah warisan lebih detail, mungkin nanti bisa konsultasi sama Ustaz. Bisa, Insya Allah bisa. Karena memang masalah yang sering menjadi sumber perpecahan dalam sebuah keluarga. Dan yang sangat ironis itu adalah keluarga muslim. Masing-masing bawa pengacara. Ya Allah, persaudaraan menjadi rusak, bahkan hancur. Udah gak mau lagi saling menganggap ini saudaranya. Itu karena apa? Rebutan warisan. Padahal kalau kita mau tunduk patuh sama hukum Allah, yang pastinya hukum Allah adalah hukum yang paling adil. Ini enak banget jemaah. Harta warisan itu benar-benar rezeki nomplok. Itu kan hasil jerih payah siapa sih? Orang tua kita. Kita duduk manis, tiba-tiba dapat rezeki. Kok masih berebutan? Kebangetan jemaah. Bener-bener kebangetan. Duduk manis, yang capek itu orang tua yang berjuang jemaah. Ya Allah, ente duduk manis tinggal nunggu bagaimana Allah mengaturnya. Nanti pihak yang berilmu menjelaskan, ya sudah dapat. Tapi karena manusia itu memang rasa cintanya terhadap harta begitu besar sehingga muncul sifat serakah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, kecintaan manusia terhadap harta itu dengan kecintaan yang luar biasa sampai memunculkan sifat-sifat serakah sehingga mereka lebih rela kehilangan persaudaraan. Ya, dibandingkan ya mereka mau tunduk patuh terhadap hukum-hukum Allah. Ini jemaah duduk manis. Bahkan terakhir closing sebagai penutup, ketahuilah khususnya para akhwat, para ummahat, di dalam Islam itu agama yang paling pro terhadap kaum wanita. Tapi kenapa kalau sekarang muncul statement dan nggak sedikit muncul dari kaum muslimah? Ya, wanita-wanita muslimah mereka mengatakan, hukum Islam nih kebanyakan gak adil nih sama kita ini, tuh kan. Makanya ada ya ucapan-ucapan emansipasi, persamaan. Jangan. Allah justru tinggikan derajat para wanita di atas laki-laki. Siapa orang yang paling patut untuk diperlakukan dengan baik? Ibu. Baru kemudian Bapak. Artinya sama gak? Gak sama. Allah lebih tinggikan kaum wanita 3 kali di atas laki-laki. Dan alhamdulillah bapak-bapak gak ada yang pernah komplain. Gak ada. Ya Allah. Ini ibu-ibu yang mau disamain. Lo gimana sih? Allah tinggikan kemudian mau disamain. Berarti upgrade atau downgrade nih? Downgrade. Nah mulai kan paham. Oh iya berarti downgrade. Nah gitu kan. Nah bisa disamain. Entah kalau mau disamain genteng bocor yang naik siapa? Mak juga kan enggak. Bang, genteng bocor bang. Tuh, katanya mau disamain. Kalau disamain, naik yang gitu kan. Gitu ya. Allah muliakan kaum wanita. Makanya dulu sebelum Islam datang, ya, justru kaum perempuan sama sekali enggak dapat jatah waris. Bahkan ketika suaminya meninggal, dirinya itu menjadi objek untuk dibagi-bagi. Atau untuk dinikmati oleh siapa saja. Dia jadi barang warisan. Perempuan sebelum Islam datang, suaminya meninggal, udah direbutin oleh siapa saja yang mau. Ya Allah, tapi Islam datang mengangkat derajat mereka, memuliakan mereka. Terus sekarang,
Banyak justru ya kaum muslimah yang menginginkan adanya persamaan. Salah. Allah sudah tinggikan derajat kaum wanita. Adapun masalah, ya tapi kok jatuhnya dikitan sih Ustaz? Kita setengah, laki-laki satu. Ya ini Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana, Allah pencipta diri kita. Sebagian ulama mengungkap di antara hikmahnya karena laki-laki itu memang dibebankan secara syariat dalam urusan memberi nafkah untuk keluarga. Itu. Ya, ini bisa Anda sampaikan. Mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.